Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Yusneli, mahasiswi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Pada materi ini, ada 5 subtopik yang harus kita bahas. Yang pertama, prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang kedua, sistem penyusunan formasi. Yang ketiga, faktor-faktor penyusunan formasi. Yang keempat, analisis kebutuhan pegawai. Serta yang kelima, pengadaan pegawai. Baiklah, sebelum memasuki kelima subtopik ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang disebut dengan formasi. Formasi PNS ialah penentuan jumlah dan penentuan pangkat PNS yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang pertama, jumlah PNS sesuai dengan beban kerja. Yang kedua, formasi tersedia karena ada jabatan yang lowong. Yang ketiga, beban kerja tidak berubah, komposisi jumlah PNS tidak berubah. Yang keempat, kebutuhan PNS dinyatakan dalam jabatan, syarat jabatan, dan kompetensi. Yang kelima, penyusunan formasi disertai dengan peta jabatan yang menggunakan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi. Sistem penyusunan formasi terbagi dua, yaitu sistem semua dan sistem ruang lingkup. Sistem semua ialah sistem yang menentukan kuantitas dan kualitas pegawai yang sama bagi semua unit organisasi yang sama. Sedangkan sistem ruang lingkup ialah sistem yang menentukan kuantitas dan kualitas pegawai berdasarkan jenis dan sifat dan beban kerja. Faktor-faktor penyusunan formasi. Yang pertama ialah faktor lingkungan internal organisasi, terdiri atas rencana strategis organisasi, anggaran, dan desain organisasi. Yang kedua ialah faktor lingkungan eksternal organisasi, terdiri dari ekonomi, sosial politik, budaya, hukum, pengaturan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor yang ketiga ialah persediaan pegawai, terdiri dari pegawai yang akan pensiun, meninggal dunia, berhenti, serta perpindahan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai ialah suatu proses untuk menentukan kebutuhan pegawai secara lebih mendalam. Dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai ini, dapat memperhatikan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang, pangkat, dan jumlah jabatan, analisis jabatan, prinsip pelaksanaan pekerjaan, serta peralatan yang tersedia. Materi selanjutnya ialah pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai merupakan proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan ASN diperkenankan dalam batas formasi dengan memprioritaskan yang pertama ialah pegawai pelimpahan atau penarikan diri dari lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan dengan kelebihan pegawai. Yang kedua, tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tetap. Yang ketiga, siswa atau mahasiswa ikatan dinas setelah lulus dari pendidikannya.
Selanjutnya, tenaga lain yang sangat diperlukan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.